Di Jawa Barat orang Sunda bilang teluh, di Jawa Tengah tenung, kalau di Jawa Timur santet atau modong. Aki tahu dari mana istilah-istilah itu? Ya baca di majalah dong, Som. Ngibul. Biar seolah-olah banyak pendukung, Dokter Tifa ini bikin survei kecil-kecilan. Dia bilang hasil surveinya 93% rakyat mendukung dirinya. Dan cuman 7% aja yang mendukung Pak Jokowi. Bu, itu rakyat yang mana dulu? Jangan-jangan Dokter Tifa ini cuman survei teman-temannya sendiri sesama anak abah. Ya pada benci Pak Jokowi lah. Sudahlah Bu. Saya tahu ibu ini ketakutan karena semakin terpojok, tapi nggak usah bikin bulan baru dengan bikin survei abal-abal begini. Malu-maluin. Riset ini bukan cuma sekedar survei lembaga, riset algoritma menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Dan mohon maaf Pak, dari 12 orang yang dilaporkan ini punya masa besar Pak, influencer Pak. Ya, jadi saya mohon sekali ini yang saya mohon Pak, Komnas HAM bicara dengan Pak Presiden. Kami sangat ingin menjaga agar tidak terjadi kerusuhan Pak. Agar tidak terjadi kerusuhan itu yang kami jaga sekarang. Kamu nggak peduli deh keluarga kami, udah kalau Komnas HAM nggak bisa melindungi keluarga kami, udah kami lindungi keluarga kami sendiri. Tapi ini sekarang kami mohon Komnas HAM melindungi rakyat, melindungi negara Pak. Itu, dan Komnas HAM punya akses langsung kepada Pak Presiden. Jadi kami mohon gunakan Pak akses itu. Terima kasih Pak Prabowo. Lucu ya Dokter Tifa itu. Menarasikan seakan-akan 93% rakyat itu di belakang mereka semuanya. Jadi kalau misalkan mereka ini ditangkap, waduh, ini pendukung-pendukung kami ini loh, pada nggak terima nanti. Gimana? Rusuh nanti, tuh kan? Cuma 7% rakyat percaya ijazah Jokowi. Ini disampaikan oleh Dokter Tifa. Ini luar biasa ya. Terbaru mengumumkan hasil riset bahwa algoritma best termutakhir diterungkap bahwa 93% rakyat percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan hanya 7% yang percaya asli. 7% itu pun isinya adalah bots dan akun-akun buzzer bayaran. Wah, ngeri kali ya. Di sisi lain, Pak Rias Rasid juga menyindir bahwa Jokowi sekuat tenaga berusaha menyampingkan persoalan ini. Bahkan dibiarkan menggantung sampai kiamat. Karena jika asli, Jokowi seharusnya tak segan menunjukkannya. Kata Prof. Rias Rasid ya. Sementara itu kita melihat pendukung Jokowi kabarnya mulai retak dari dalam. Sehingga keretakan loyalitas yang mungkin dipicu oleh isu-isu yang seperti ini. Padahal kan lembaga survei itu sudah bilang bahwa 70% lebih rakyat justru percaya dengan Pak Jokowi. Lah kok orang ini punya pendapat yang 180 derajat berbeda. Lah kan mencurigakan. Isu ini jelas, clear ya. Kita lihat survei menunjukkan, ya bukan hanya LSI, sebelumnya indikator juga menyatakan hal yang sama ya, bahwa kurang lebih di atas 70% ya tidak percaya dengan isu ini, ya. Karena apa? Yang pertama adalah ini ibarat kalau virus ya, virus daya rusak sebuah virus itu sangat tergantung pada daya tahan tubuh seorang. Apalagi kemudian daya tahan tubuh itu sudah ditambah dengan vaksin, ya. Isu ijazah palsu Pak Jokowi itu berhadapan dengan rekam jejak Pak Jokowi, ya, suka atau tidak suka, ya, itu sudah dibangun sejak lama, ya. Kita mungkin di dalam ruangan ini atau dalam survei kita terlihat bahwa masyarakat kelas menengah atas itu sebetulnya yang lebih banyak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Tapi
kita harus membayangkan bahwa masyarakat secara mayoritas itu sebetulnya tidak terlalu peduli dengan isu ini. Sehingga isu ini sebetulnya tidak resonansi di kalangan pemilih kelas bawah. Tuh, dengerin. Orang boleh saja menceritakan Pak Jokowi dengan cerita jelek. Termasuk Dr. Tifa dan teman-temannya. Pak Jokowi sudah mulai kena azab lah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi rakyat nggak percaya. Kenapa? Karena rakyat duluan percaya dengan rekam jejak dan jasa-jasa Pak Jokowi selama memimpin. Iya kan? Jadi pertanyaannya, rakyat itu ibaratnya simpel. Mau percaya siapa? Pak Jokowi kah? Atau Dr. Tifa dan kawan-kawan? Ya Pak Jokowi lah. Kok pakai ditanya segala? Ini sudah disampaikan juga oleh Pak Kosinudin. Ini bukan omong-omong. Ini saya tunjukkan buktinya. Jadi ini adalah akun resmi, akun sosmed milik seseorang namanya VL. Oh ya. VL itu siapa? Virgianto Listiawan alias Iwan Fals. Iwan Fals membuat polling, kita tahulah siapa Iwan Fals. Pada pertengahan Juli yang lalu, dan 72% ketika dia menanyakan ijazah Jokowi, jawabannya adalah palsu. Jadi terima kasih Mas Iwan Fals bersama grupnya, ya, hanya 14% yang mengatakan asli. Nah, jadi artinya makin banyak lagi selain Refli Harun juga Iwan Fals. Dan kami sekaligus menolak atau tidak percaya kalau ada seseorang yang membuat survei-surveian. Itu bukan survei tapi survei. SURPAY. Survei. Kenapa survei? Soalnya sekarang orangnya lagi protes. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menghapus ya tantiem bonus itu. Nanti mungkin Pak Manusia Merdeka, Pak Saidido bisa menjelaskan dengan lebih detail ya. Keborosan, kemudian insya Allah uang negara, devisa negara itu akan bisa dihemat kalau komisaris-komisaris itu dihilangkan atau tidak perlu diberikan yang namanya tantiem. Enggak, ini Roy Suryo sedang mau bilang nggak percaya survei, tapi alasannya karena ada komisaris BUMN. Hubungannya apa Pak? Nggak ada hubungannya lah. Lagian kok dengan terang-terangan di depan kamera wartawan bilang nggak percaya hasil dari lembaga survei. Lebih percaya dengan polling sosmednya Refli Harun. Dengan apa tadi Dr. Tifa bilangnya riset algoritma, saya nggak ngerti ini apa artinya ya kan. Kemudian lebih percaya dengan polling tokoh-tokoh publik atau influencer. Ini kan lucu. Jadi ibaratnya tuh lebih percaya jalan kaki itu lebih cepat daripada naik motor sport. Ya kan? Ya motor itu biasanya aja itu udah kenceng, apalagi yang buat balapan. Terus tiba-tiba Roy Suryo bilang, saya lebih percaya jalan kaki itu lebih kenceng, iyain aja, ya kan? Kita akan menghemat waktu dengan tidak berdebat dengan orang-orang yang bahkan cara mikirnya aja udah kebolak-balik begitu. 19 mengaku sajalah daripada para termul ini menjadi gentayangan menyerang dan segala macam, ya kan? Yuk katakan termul ya. Boleh saya katakan untuk kamu semua? Boleh? Keledung. Oke, MBA online. Oke, Cik, makasih. Kita Kata pegang siapa tangan dulu. MBA online? Bukan Saya lebih tua Yazwan dari kamu dan saya Bang lulus Rismon. tahun 96 MBA. MBA belum ada di sini. Pamantasan nang Soto Manila. Oke, baik. Ini antara pendukung Pak Jokowi dan Rismon saling ejek di depan TV nasional. Yang satu teriak termul, yang satu teriak keledung. Bukannya adu argumen, Rismon ini menunjukkan sesuatu yang menjadi bukti kuat begitu ya. Kan selama ini dia teriak-teriak katanya ijazah Pak Jokowi palsu. Iya, buktinya apa gitu. Terus bukan tunjuk-tunjuk, kamu termul. Ini tidak membuktikan apapun, Pak Mon. Ya.
Roy Suryo dan kelompoknya pada akhirnya nanti akan masuk penjara, tetap masuk penjara. Walaupun kelompoknya Roy Suryo nanti masuk penjara karena terbukti bersalah, tapi mereka tetap menganggap bahwa kelompok mereka itu telah menang. Mereka masuk penjara, tapi kenapa mereka tetap dianggap menang? Nah, kalian dengar sebentar ya. Nanti ketika kaum pembenci ini masuk penjara karena terbukti bersalah, mereka akan membuat isu baru lagi di media kalau mereka itu didiskriminasi hukum. Ya, Kami hanyalah mulai. anak bangsa dan masyarakat yang ingin membuktikan kebenaran, malah dijebloskan ke penjara. Sudah Hukum di mulai negeri ini begitu. memang sudah tidak adil. Masyarakat harus bergerak. Belum lagi kalau isunya mereka itu didukung oleh media seperti TV One. Tahu sendiri kan, TV One itu suka dukung isu-isu yang tidak berguna, isu-isu yang menyesatkan pikiran rakyat, isu-isu yang bisa memecah belah persatuan. Media-media besar mereka itu malah support itu. Malah mereka support untuk bahas itu di media. Bukannya bikin acara tentang bahas RUU perampasan aset yang bisa menguntungkan rakyat, mereka malah bikin acara yang tidak penting, yang tidak jelas. Setelah Roy Suryo dan kelompoknya ini mendapatkan dukungan dari media-media besar ini untuk menyebarkan isunya mereka ke berbagai macam media, makin menyala dah isu di media nanti ini. Seolah-olah mereka nanti itu masuk penjara karena didiskriminasi hukum atau karena hukum salah digunakan. Padahal mereka masuk penjara ini karena mereka punya kebodohan sendiri. Pikiran dan akal sehatnya mereka itu sudah tidak terpakai lagi karena sudah tertutup oleh rasa kebenciannya mereka. Jadi kalau Roy Suryo dan kelompoknya sudah masuk penjara, nanti kita masyarakat itu jangan terpengaruh ya. Jangan terpengaruh dengan omongan mereka yang bilang begini, kami anak bangsa yang ingin berjuang tetapi malah mendapatkan diskriminasi hukum dari pemerintah, dari lembaga hukum. Tai kau. Biarkan saja mereka dan kelompoknya itu terus bersandiwara, kasih tinggal saja mereka itu, orang-orang gila, orang-orang setir semua itu. Karena kalau sampai masyarakat percaya dengan isu yang Roy Suryo dan kelompoknya buat ini, otomatis Roy Suryo menang. Tapi kalau masyarakat tetap tidak percaya dengan isunya mereka, bahkan tidak peduli dengan isu yang mereka utarakan di media, mereka 100% kalah telak. Oh, mereka cuman punya ibarat senjata tuh pelurunya cuman narasi-narasi begitu. Nah, sekarang udah terpojok nih. Dr. Tifa, Rismon, Roy Suryo kan sudah kejepit ibaratnya, ya kan? Nah, sekarang peluru mereka adalah narasi bahwa mereka itu dikriminalisasi. Seakan-akan mereka itu bilang bahwa sedang dikerjain sama Pak Jokowi, polisi udah disetir buat memenangkan Pak Jokowi. Kalimat kerennya adalah mereka itu sedang dikriminalisasi. Kesannya adalah hukum tidak adil. Jadi yang adil adalah Pak Jokowi yang dihukum, mereka dibebaskan. Loh kan, kebolak-balik. Jangan kemakan narasi mereka, teman-teman, ya kan? Karena ketika kalian nelen mentah-mentah narasi mereka, mereka yang sukses, mereka yang menang. Terkait dengan laporan Pak Jokowi terhadap para terlapor ini, itu ada 26 postingan. Yang salah satunya mungkin postingan itu berawal dari yang dilakukan oleh Pak AS ini di dalam suatu acara-acara tertentu. Sehingga acara podcast itu yang ketika dihadirkan AS ini mungkin lagi ngebahas Abraham Samad ya. kan sebagai barang bukti, alat bukti kepada penyidik oleh Pak Jokowi, menurut mereka itu ada unsur pidana, kemudian dinaikkanlah status penyelidikan menjadi penyidikan. Jadi jelas. Jadi ini bukan lagi namanya kriminalisasi. Nah, kemarin Abraham Samad diperiksa di Polda Metro Jaya kan katanya, saya dikriminalisasi. Saya tuh cuman bikin podcast. Iya sih Pak, cuman yang diundang Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon. Gak berimbang, media itu kan mengcover dua sisi ya kan. Bukan cuman belain sisi ini mulu. Yang diundang Bapak kan cuman sisi itu doang. Yang dukung Dr. Tifa, yang menyerang Pak Jokowi. Pokok sisi yang sebelah sini aja. Kayak gitu kok mau berlindung di balik kata wartawan, ya kan? Atau saya kan cuma media dan tidak ada istilah kriminalisasi. Ini kan masih penyidikan. Nama-nama tersangka juga belum diumumkan. Lah kok Pak Abraham Samad ini sudah teriak kriminalisasi, seakan-akan Pak Samad ini udah percaya, waduh, saya bakal jadi tersangka. Nggak ada yang bilang loh ya. Nggak ada yang bilang. Tapi Pak Samad sendiri yang bilang saya dikriminalisasi. Seakan-akan ya saya tersangka. Loh, kalau itu yang Bapak percaya ya terserah Bapak. Cuman ini kan polisi minta kesaksian Bapak. Nggak ada yang salah kan? Iya kan? Logikanya begitu.
Beneran mantan Ketua KPK Abraham Samad dikriminalisasi? Kok sejumlah publik figur bersuara soal itu? Emang apa yang terjadi? Jadi Gatot Nurmantio, Novel Baswedan, dan lainnya bikin kampanye tolak kriminalisasi Samad di media sosial. Ini bisa dilihat di postingan akun Instagram @commonpol.id pada 12 Agustus lalu. Gatot bilang tolak kriminalisasi Samad dan ini bukan zamannya lagi kriminalisasi. Saya, Novel Baswedan, menolak kriminalisasi terhadap Pak Abraham Samad, kata Novel. Saya cukup sedih mendengar pemanggilan Abraham Samad oleh polisi dalam rangka pemeriksaan kasus ijazah palsu Jokowi, kata Said Didu. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari juga tegas menolak kriminalisasi. Dia juga mengingatkan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat. Selain mereka, Mahfud MD juga ikut berkomentar. Dia bilang hukum harus ditegakkan secara objektif dan profesional tanpa nuansa kriminalisasi. Tapi sebagai netizen beda pendapat. Giliran di proses hukum dibilang kriminalisasi. Apa Samad nggak paham hukum di Indonesia? Tuh, proses hukum tuh biar berjalan aja. Ya kalau Anda terbukti bersalah, ya dihukum lah. Tapi kalau dihukum, terus jangan teriak, saya dikriminalisasi. Enggak, itu bukan kriminalisasi. Anda sedang diminta untuk bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Simpel kan? Pertanyaannya begini deh. Rakyat sudah nggak percaya sama seperti itu, sama narasi-narasi miring seperti itu. Pertanyaannya adalah, rakyat itu sebenarnya percaya Pak Jokowi atau gerombolan mereka? Kok saya tebak rakyat lebih percaya dengan Pak Jokowi. Kalau kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.